Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Ibu Nur Kurniati dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran bersama Ibu, tentunya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah, baik, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks yang sama, yakni tentang teks diskusi, tapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Kemarin kita sudah mempelajari bersama kompetensi dasar pada poin 4.9, yakni tentang menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang dibaca atau didengar. Kali ini kita akan mempelajari bersama kompetensi dasar pada poin 3.10, yakni tentang menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Nah, dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan struktur teks diskusi. Yang kedua, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan ciri kebahasaan teks diskusi. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, sekarang kita masuk pada bahasannya ya. Anak-anak yang hebat dan cerdas dalam menelaah suatu teks atau membaca telah isi merupakan suatu aktivitas membaca untuk menangkap informasi penting dari suatu bacaan yang menarik perhatian pembaca dengan melibatkan pemahaman, keterampilan menangkap ide bacaan, serta ketelitian dalam membaca bahan bacaan. Artinya, membaca telah isi adalah membaca yang dilakukan untuk menelaah isi bacaan. Atau kata lain, menelaah merupakan suatu kegiatan mengamati perbagian isi bacaan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa menelaah teks diskusi dapat dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, atau memeriksa teks tersebut, yaitu dimulai dengan membaca teks dengan cermat dan dapat dilakukan berulang-ulang agar dapat memahami isi teks tersebut. Ini merupakan penjelasan berkaitan dengan kegiatan menelaah atau membaca telaah isi suatu teks. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berkaitan dengan struktur dari teks diskusi. Jadi, struktur dari teks diskusi ini dapat dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama adalah isu atau masalah.
Jadi, pada bagian ini penulis teks akan memperkenalkan isu yang akan dibahas. Isu atau masalah di dalam teks diskusi berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Artinya, penulis teks diskusi sebaiknya memilih topik permasalahan yang kontroversial sehingga nanti penulis dapat memiliki banyak argumen yang menentang. Lalu struktur yang kedua adalah argumen yang mendukung atau pendapat yang mendukung. Pada bagian ini berisi argumen yang mendukung hal yang menjadi pokok masalah diskusi. Artinya, argumen tersebut didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Jika isu yang dibahas adalah, bolehkah siswa membawa sepeda motor ke sekolah? Maka penulis harus berargumen bahwa siswa boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Struktur yang ketiga adalah argumen yang menentang atau pendapat yang menentang. Pada bagian ini berisi argumen yang bertentangan dengan argumen yang mendukung. Pada bagian ini juga penulis memaparkan argumen yang menentang. Argumen ini juga didukung dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Contoh, sebagai pihak yang menentang isu yaitu, bolehkah siswa membawa sepeda motor ke sekolah? Maka penulis harus berargumen bahwa siswa tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Sebagai bentuk penolakannya dengan disertai argumen yang meyakinkan bahwa siswa tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah. Yang terakhir, struktur yang keempat adalah kesimpulan atau saran. Pada bagian ini berisi kesimpulan dan rekomendasi mengenai isu yang dibahas. Pada bagian ini juga penulis sebaiknya mengambil jalan tengah tentang sesuatu yang sedang didiskusikan agar simpulan yang diambil tidak menimbulkan masalah baru. Keempat poin tersebut merupakan struktur dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Selain itu juga, teks diskusi ini memiliki ciri kebahasaan yang khas. Ciri kebahasaan teks diskusi meliputi yang pertama adalah penggunaan konjungsi perlawanan. Konjungsi perlawanan merupakan hubungan digunakan untuk menyatakan makna perlawanan atau saling berlawanan atau menggunakan kata penghubung misalnya tetapi, namun, sedangkan, dan sebaliknya. Lalu ciri kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kohesi leksikal dan kohesi gramatikal. Jadi, kohesi leksikal adalah efek kohesi yang dicapai melalui pemilihan kosakata atau dapat diartikan sebagai kepaduan yang dicapai melalui pemilihan kata. Kohesi leksikal ini dapat berbentuk pengulangan, sinonim, antonim, dan hiponim yang meliputi resonansi, substitusi, dan elipsis. Berikut ciri kebahasaan yang ketiga adalah penggunaan koherensi. Jadi, koherensi merupakan pertalian makna antara bagian teks yang satu dengan yang lainnya. Koherensi berfungsi menghubungkan ujaran dalam makna saling melengkapi dan saling berkesinambungan. Berikut adalah ciri kebahasaan yang keempat, yakni
penggunaan kata tugas. Jadi, kata tugas yang digunakan pada teks diskusi adalah yang pertama, preposisi atau kata depan, yakni kata tugas yang bertugas sebagai unsur frasa preposisional atau kelompok kata depan. Yang kedua, konjungsi atau kata sambung, yakni kata yang berfungsi untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sama. Kata sambung atau konjungsi ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yakni yang pertama adalah konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan satuan bahasa yang setara, misalnya dan, serta, atau tetapi, melainkan, padahal, sedangkan. Lalu jenis yang kedua adalah konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan bahasa yang tidak setara, misalnya agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa. Lalu jenis yang ketiga adalah konjungsi korelatif, yaitu konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua satuan kalimat atau bahasa yang memiliki status sintaksis sama, misalnya tidak hanya, tetapi juga, baik maupun, bukan hanya, pun, entah. Terakhir, jenis yang keempat adalah konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, biarpun demikian, meskipun demikian, kemudian, setelah itu, selanjutnya, oleh karena itu, akan tetapi, namun. Nah, keempat poin tersebut merupakan jenis konjungsi atau kata sambung. Berikut ciri kebahasaan yang kelima adalah penggunaan modalitas. Modalitas merupakan keterangan dalam kalimat yang menyatakan sikap pembicara terhadap hal yang dibicarakan, yakni mengenai perbuatan, keadaan, peristiwa, atau sikap terhadap lawan bicara. Modalitas juga dapat diartikan sebagai kata yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. Dalam bahasa Indonesia, modalitas dinyatakan dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, mungkin. Contoh penggunaan modalitas adalah sebagian warga tidak sepakat dengan rencana pemindahan ibu kota karena khawatir akan tersingkir oleh lonjakan pendatang baru. Pada kalimat tersebut terdapat kata modalitas, yakni kata akan. Itulah contoh penggunaan modalitas. Nah, adik-adik, dari kelima poin yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan ciri kebahasaan dari teks diskusi yang perlu kalian ketahui. Anak-anak yang hebat dan cerdas, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang telah Ibu sampaikan dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.